Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko Ajianto di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan masuk ke sub materi yang selanjutnya di kelas 10 matematika wajib, yaitu tentang kuadran dan sudut istimewa. Jadi kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa secara sekilas apa itu kuadran ya. Dan di sini akan saya perjelas lagi secara detail kuadran itu detailnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita juga akan belajar tentang sudut istimewa. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk share dan like video ini supaya saya juga semakin bersemangat membuat konten tentang pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran ya. Ke kuadran seperti ini ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kuadran itu adalah bagian-bagian yang terdapat di di koordinat, yaitu ada 4 ya kemarin ya. Di bagian yang pertama kanan atas ya, yang di sini kanan atas ya, itu adalah kuadran 1 ya. Kemudian muter ya, di sini termasuk masuk kuadran 2. Kemudian yang di sini masuk kuadran 3. Kemudian yang di sini masuk kuadran 4 ya. Ingat ya, jadi dimulai dari sumbu X ya. Sumbu X positif ya kemarin ya, itu muter ya. Muternya begini ya, muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Tidak boleh dibalik-balik. Nah, di sini yang akan saya jelaskan. Jadi karena kemarin itu dimulai dari sumbu X positif, artinya dari sumbu ini ya, sumbu X positif itu kemarin kan mengarah berlawanan ya, jadi ke atas ya. Dimulai dari 0 derajat atau bisa 360 derajat. Karena 360 derajat itu kan satu putaran ya. Jadi bisa diletakkan sama dengan 0 derajat. Jadi nanti kalau ada yang ada soal mengatakan tentukan sin 360 derajat, itu sama aja dengan sin 0 derajat teman-teman. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang seperti ini. Jadi dari sumbu X positif ya, ini sumbu X positif itu dimulai dari 0 derajat ya. Semua ngitungnya dari sini. Kemudian berputar ya. Di sini yang atas sampai di sini 1/4 ya. Ini kan 1/4 ya. Sampai sini kan 1/4. Itu nanti kita dapatkan sumbu atau sudutnya itu 90 derajat. Kemudian muter lagi tambah 90 derajat, sehingga di sini kalau sudutnya sampai di sini berarti sampai 180 derajat. Kemudian muter lagi ke bawah ya. Ini kita akan mendapatkan 270 derajat ya. Kemudian muter lagi, balik lagi ke 0 derajat atau 360 derajat ya. Jadi setiap kuadran itu besar sudutnya berapa? 90 derajat. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan 120 derajat itu di kuadran berapa? Ya, 120 itu kan di antara 90 dan 180, berarti di kuadran 2. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan 300 derajat itu di kuadran berapa? Ya, di kuadran 4. 300 derajat itu kan antara 270 dengan 360 ya. Paham ya seperti itu. Kalau 30 derajat tentu di kuadran 1. Oke, itu bisa dipahami. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas sin, cos, tan, kotan, sekan, kosekan seperti itu ya. Nah, itu akan kita gunakan di sini. Jadi di kuadran-kuadran ini digunakan fungsinya untuk menentukan apakah tanda trigonometri itu, tanda sin, cos, tan, kotan, sekan, kosekan itu apakah positif ataukah negatif. Jadi ketentuannya seperti ini ya. Di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif ya. Jadi sin, cos, tan, kotan, sekan, kosekan itu kalau sudutnya di kuadran 1 pasti positif. Contoh, sin 45 di kuadran 1 pasti hasilnya nilainya positif. Cos 80 derajat misalnya, itu juga akan positif. Sekan 1 derajat misalnya, itu pasti akan positif. Kemudian di kuadran 2 itu yang positif itu hanya sin dan kosekan. Selain itu pasti negatif ya, pasti itu. Jadi yang positif di kuadran 2 itu adalah sin, kosek.
sinus dan kosekan. Kemudian yang positif di kuadran 3 itu tan dan kotan ya. Kemudian yang positif di kuadran 4 itu adalah cos dan sekan ya. Ini harus dicatat, dihafal karena ini nanti menjadi dasar kita untuk melanjutkan materi setelah ini. Oke, itu ya. Jadi kuadran 1 2 3 4 itu sudah bisa dipahami. Nah, kemudian di sini ada trik ya, ada catatannya ya. Cara menentukan besar sudut di berbagai kuadran itu melalui sumbu X. Jadi patokannya itu adalah sumbu X ya. Nanti akan kita bahas ya. Jadi kalau misalkan saya menuliskan sudutnya sin 120. Sin 120 itu karena tidak ada ya, sin 120 itu susah menentukan berapa besarnya 120. Nah, itu bisa digunakan patokannya adalah sumbu X ya, sumbu X ya. Berarti kalau di sini 180 kita jatuhkan ke sumbu X ya. Dari 180 ke 120 itu selisihnya berapa? 180 kurangi 120, oh 60 derajat. Berarti sin 120 derajat ya. Ini saya orek-orek di sini. Sin 120 derajat itu sama aja nilainya dengan sin 60 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Dan itu akan kita bahas secara detail di video-video setelah ini. Jadi kuadran ini bisa digunakan untuk menentukan seperti ini. Jadi nilai sin bukan hanya sin ya, trigonometri semuanya itu memiliki nilai teman-teman, memiliki nilai seperti ini. Contohnya sin 30 itu nilainya setengah. Kemudian ada tan 45 itu nilainya 1. Cos 240 nilainya negatif setengah, seperti itu. Jadi semua sin, cos, tan, sekan, kosekan di berbagai sudut itu pasti memiliki nilai ya. Nah, ini cos 240 kok bisa dapat negatif setengah, bagaimana? Nah, itu akan kita bahas di materi selanjutnya, di subbab materi selanjutnya. Kemudian tan 135 derajat itu hasilnya negatif 1, kok bisa? Itu akan kita bahas. Kemudian sin 300 itu berapa? Sekan 120 itu berapa? Nah, itu akan kita bahas kalau kita sudah hafal dan sudah paham yang namanya sudut istimewa ya. Jadi sudut istimewa ini adalah kuncinya. Kalau ini tidak hafal, tidak bisa mengerjakan soal-soal trigonometri ya. Jadi ini bisa teman-teman buka yang sudah punya LKS di halaman 100 ya, seperti ini. Apakah ini harus hafal? Ya, harus hafal. Dan jangan khawatir, saya sudah buatkan video trik cara cepat mudah untuk menghafal bentuk-bentuk seperti ini. Sudut istimewa ini sudah saya buatkan video. Di video selain ini nanti saya share di kolom komentar videonya. Ya, itu bisa teman-teman pelajari. Itu caranya. Jadi kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa orek-orek, bisa dicatat seperti itu. Saya kasih triknya untuk menghafal sudut istimewa ini dengan mudah. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin itu saja. Silahkan nanti setelah ini silahkan cek di video satunya, yaitu tentang cara mudah untuk menghafal sudut istimewa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.